Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Klon Gasik, kelas online geografi asik. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Ini merupakan materi terakhir dalam KD ini, ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, silakan kalian amati gambar berikut. Apakah ada yang aneh pada gambar tersebut? Ya, ini merupakan Ayana Resort di Bali, ya. Nah, ini ada resort, ya, letaknya di tepi pantai. Nah, ini apakah ada yang salah dengan gambar ini? Nah, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Menurut pendapat kalian apa nih yang tidak tepat atau kurang tepat dari gambar ini? Nah, ini ya, Ayana Resort. Jadi sebenarnya ketika kita membangun sebuah resort atau tempat wisata itu tidak ada salahnya. Yang ada salahnya adalah tempatnya di mana. Nah, itu yang jadi kunci dalam penerapan rencana tata ruang wilayah. Jangan sampai kita membangun sebuah resort atau hotel itu pada zona-zona atau wilayah yang tidak sesuai. Jadi di sini sebenarnya pantai ini, ya, itu kan fungsinya untuk tempat wisata. Kemudian di sepanjang garis pantai ini itu tidak boleh didirikan sebuah bangunan. Nah, mengapa di sini malah dijadikan sebuah resort? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah terjadi penyalahgunaan rencana tata ruang wilayah? Nah, siapa yang disalahkan kalau sudah terjadi seperti ini? Nah, menurut kalian seperti apa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, jadi kalau kita membangun sebuah bangunan atau resort itu tidak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah yang digunakan untuk lingkungan. Berarti tidak boleh dibangun sebuah bangunan. Yang digunakan untuk pertanian ya berarti untuk pertanian. Begitu juga zona-zona kalau untuk wisata ya untuk wisata, untuk pembangunan gedung ya pembangunan gedung. Nah, seperti itu intinya. Ya. Nah, kita masuk ke dalam materi permasalahan RT/RW. Jadi Indonesia sudah menerapkan RT/RW ya, sudah membuat sebuah aturan. Namun yang terjadi di lapangan adalah pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan RT/RW-nya. Seperti apa dan mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini. Jadi permasalahan penerapan tata ruang itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama masalah kebijakan kepala daerah, kemudian masalah konflik kepentingan, masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah lingkungan hidup. Ini akan kita pelajari. Jadi yang pertama, masalah kebijakan dan integritas para kepala daerah. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipimpin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di masing-masing daerah. Nah, ini seharusnya RT/RW itu dari pusat hingga ke daerah itu satu garis lurus. Artinya apa? Ketika di pusat sudah ditetapkan suatu wilayah itu merupakan zona lindung, maka di masing-masing daerah juga harus menerapkan kebijakan yang sama. Nah, ini seringkali terjadi masalah di kebijakan dan integritas kepala daerah. Pemerintah pusat sudah menerapkan ini merupakan zona lindung. Akan tetapi ketika di breakdown ke masing-masing daerah atau provinsi ternyata disalahgunakan untuk daerah permukiman misalnya, atau untuk daerah industri misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan masalah kebijakan dan integritas kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada masalah konflik kepentingan. Ya, apa Pak maksudnya konflik kepentingan? Jadi setiap orang bahkan kelompok itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya misal di Bali, konflik kepentingan terjadi akibat kebutuhan masyarakat akan hak tanah dengan kawasan ruang terbuka hijau. Jadi terjadi konflik di satu sisi ya menginginkan bahwa
ini merupakan kawasan hijau atau ruang terbuka hijau. Tapi di satu sisi masyarakat mungkin ini merupakan hak milik pribadi. Artinya apa? Ini digunakan untuk permukiman seperti itu misal. Nah, ini terjadi konflik kepentingan. Contoh lain, ya pemerintah daerah misalnya menginginkan, misalnya kita ambil saja daerah Gunung Kidul ya, banyak perbukitan kars. Nah, kalau menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka kalau ada perbukitan kars itu tidak boleh digunakan untuk selain kawasan lindung, artinya tidak boleh di OD-OD ya. Namun kenyataannya ya, karena kepentingan perusahaan atau kepentingan industri, maka sebagian perbukitan kars yang ada di Gunung Kidul itu berubah menjadi industri gamping ya. Kalian bisa lihat di sekitar Bedoyo, kemudian Ponjong ya, kemudian di daerah Rongkop itu juga sebagian gunung-gunungnya atau perbukitan kars ini berubah menjadi lahan industri. Nah, itu contoh konflik kepentingan seperti itu. Jadi berbeda kepentingan, berbeda tujuan. Kemudian yang selanjutnya ada masalah ekonomi. Jadi permasalahan tata ruang kaitannya dengan ekonomi tentu kaitannya dengan tanah ya. Tanah-tanah yang direncanakan atau tercatat di tata ruang sebagai kawasan strategis, maka harga tanah di daerah tersebut akan naik. Kita ambil contoh daerah kita ya, di jalur lingkar selatan. Dulunya sebelum ditetapkan sebagai jalur lingkar selatan, ya, daerah tersebut harga tanahnya sangat murah ya, bahkan tidak ada yang melirik. Tapi ketika pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah Gunung Kidul dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menetapkan daerah yang dilalui oleh jalur lingkar selatan, maka harga tanah di daerah tersebut, kalau tidak percaya kalian tanya sendiri, akan naik berkali-kali lipat. Nah, itu contoh masalah ekonomi ya. Jadi kawasan-kawasan yang tercantum di RTH atau rencana tata ruang ya, RTRW itu akan menyebabkan harga lahan. Nah, ini akan menarik investor-investor dan berujung pada konflik kepentingan seperti tadi. Jadi yang semula tidak ingin dijual, misal kawasan lindung, ternyata karena ditawari dengan harga yang mahal, maka masyarakat mau menjual. Seperti itu misal. Harga tanah meningkat sangat tinggi, berpuluh bahkan beratus kali lipat bila dijadikan kawasan pariwisata. Ini contoh misal. Jadi pantai misalnya, kita menemukan sebuah pantai baru. Ya, belum ada banyak yang tahu. Ketika ini dijadikan sebuah pantai, maka harga tanah disebut akan berkali-kali lipat seperti itu. Ya. Lanjut. Kemudian yang terakhir masalah sosial ya. Di kota sering terjadi permasalahan sosial seperti permukiman kumuh. Ini sering kita lihat ya. Ini karena tidak menerapkan RT/RW secara maksimal. Jadi kalau contoh gambar ini ya, di sekitar rel kereta api itu tidak boleh dijadikan kawasan permukiman, itu tidak boleh. Jadi harusnya di sini bersih. Akibatnya apa? Ketika terjadi permukiman di sini akan terbentuk permukiman kumuh ya. Tempat yang seharusnya di ruang terbuka hijau malah dijadikan permukiman. Ini menyebabkan masalah sosial seperti itu. Nah, ini contoh citra satelit ya. Tanggal 1 bulan 10 tahun 2015. Kemudian 1 tahun kemudian, nah kalian lihat, amati gambar ini dan gambar ini ya. Terjadi perbedaan yang cukup jauh ya. Jadi ini sudah terjadi perbedaan penggunaan lahan di sini. Ya, dari yang ini ya. Seperti itu. Ini juga ya. Kemudian masalah kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini kita ambil contoh tadi Ayana Resort ya. Jadi pembangunan resort di sini otomatis akan berdampak pada lingkungan sekitar. Ya, jadi yang semula ini kawasan asri alami ya, pantai, ombak bisa melakukan gelombang ya dengan normal. Nah, karena ada ini maka mungkin di sini akan terdampak pada ikan-ikannya juga ya.
kelestarian lingkungan yang ada di sekitar laut ini juga akan terancam. Nah, ini contoh masalah kelestarian lingkungan hidup ya. Pembangunan yang secara ekologis tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan, maka akan terjadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah mengikuti materi saya. Ya, kesimpulan apa yang dapat kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Jadi penerapan RT RW yang tidak sesuai itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang disebabkan oleh tadi konflik kepentingan, perbedaan integrasi kepala daerah, permasalahan lingkungan hidup, masalah ekonomi, dan masalah sosial. Terima kasih sudah mengikuti materi saya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.